Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Medan bersama saya, Tia Anissa. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Banjirop kembali menerjang ribuan rumah warga di kota Medan. Demi mencuri sepeda motor, seorang remaja nekat membunuh seorang kakek di Kabupaten Dairi. Presiden Joko Widodo tinjau jalan rusak di Kabupaten Labuan Batu Utara. Kita ke informasi pertama. Banjirop kembali menerjang ribuan rumah warga di kota Medan. Warga terdampak banjir merasa kesulitan menjalani aktivitas karena genangan air mencapai 50 cm. Ribuan rumah warga di 3 kecamatan kota Medan kembali tergenang banjirop. Ketiga kecamatan yang terdampak banjirop yakni Kecamatan Medan Belawan, Medan Marelan, dan Medan Labuhan. Kali ini ketinggian air mencapai 50 cm. Akibat banjirop tersebut, para siswa harus menerjang banjir untuk berangkat ke sekolah. Banjirop datang setiap bulannya, bahkan bisa 2 kali dalam sebulan. Warga hanya bisa berharap pembangunan tanggul penanggulangan banjirop dapat segera dilaksanakan. Susah lah kegiatan kita, mencari nafkah pun agak sulit. Terhalang lah ya dibantu air pasang ini, daerah Belawan ini. Yang terganggu apa aja ya, Bu? Kereta lah, rusak. Kalau udah kena air asin keretanya mogok, mati. Jadi susah lah. Sebagian tempat itu udah yang di tembok itu nggak banjir itu? Itu kan daerah yang kampung, daerah weekend. Daerah Belawan kan belum di tembok. Ada berapa titik yang terparah gitu? Daerah Belawan ini lah, Belawan 1 nih. Tinggi berapa meter, Bu? Wadah banjir dalam sepinggang sama. Demi mencuri sepeda motor, seorang remaja yang masih berusia 15 tahun di Kabupaten Dairi nekat membunuh seorang kakek yang merupakan tetangganya sendiri. Pelaku menghabisi nyawa korban sebelum akhirnya tersangka kabur dengan sepeda motor milik korban. Entah apa yang ada di benak SB, remaja yang masih berusia 15 tahun. Ia tega membunuh seorang kakek berusia 70 tahun karena ingin menguasai sepeda motor milik korban. Usai membunuh korban, SB pun melarikan diri. Buruan selama 3 hari, akhirnya pada Rabu dini hari, SB berhasil ditangkap di sebuah indekos di Jalan Lingkar, Kabupaten Karo. Tersangka dan korban ternyata bertetangga di Dusun Lai Markelang, Desa Lai Hitam, Kecamatan Seempat Nempuh Hilir, Kabupaten Dairi. Pembunuhan ini bermula dari tersangka yang meminta izin kepada korban untuk menginap di rumah korban. Pada Minggu dini hari, tersangka mengendap-endap mencari senjata tajam dari dalam rumah korban. Tersangka kemudian membunuh korban saat korban tertidur pulas. Sesuai penjelasan dari pelaku anak dalam hal ini, bahwa setelah dia yang bersangkutan menguasai atau mengambil kendaraan ini setelah melakukan kekerasan terhadap korban yang mengakibatkan kematian, selanjutnya sepeda motor dibawa ke Kabanjahe dan dijual seperti itu, dijual 1.500.000. Sepeda motor korban dijual tersangka kepada seorang penadah seharga 1,5 juta rupiah. Kini polisi masih memburu penadah tersebut. Meski masih di bawah umur, tersangka tetap dijerat pasal pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kabupaten Dairi. Permasalahan sengketa lahan kebun laras antara kelompok tani dengan pihak PT PN4 di Kabupaten Simalungun tak kunjung usai. Pihak kelompok tani kembali mengklaim tanah seluas 130 hektar area ini milik mereka. Padahal perkebunan laras merupakan HGU milik pemerintah yang didapat dari keturunan Raja Damanik Simalungun. Sudah puluhan tahun, sengketa lahan kebun laras di Kabupaten Simalungun belum juga tuntas. Lahan seluas 130 hektar area ini menjadi perebutan antara kelompok tani Mekarjaya Simpang Mangga dengan pihak PT PN4. Padahal area tersebut merupakan area perkebunan milik pemerintah yang didapat dari keturunan Raja Damanik Simalungun.
Pihak kelompok tani mengklaim lahan ini milik keluarga mereka. Sejak tahun 1930, keluarga dari kelompok tani sudah menetap di lahan ini, namun direbut oleh pihak PT PN 4. Mereka sudah menempuh jalur hukum untuk merebut kembali lahan tersebut. Memberikan kepastian hukum, Pak, sama kita kelompok tani, Pak. Ini tanah masyarakat, Pak, bukan BUMN. Yang mafia itu BUMN apa masyarakat, Pak? Kita minta ini supaya diselesaikan nih sama Pak Presiden Joko Widodo. Sementara pihak PT PN 4 Kebun Laras membantah tudingan Satam. Karena lokasi lahan yang diklaim milik kelompok tani ini merupakan areal hak guna usaha milik Kebun Laras sejak dahulu kala. Dan izin hak guna usaha di Kebun Laras masih panjang hingga tahun 2033. Bahwa areal perkuburannya adalah tanah masyarakat. Nah, di sini kami perlu jelaskan bahwa areal kuburannya adalah termasuk areal perkebunan dan dalam HGU PT PN 4 Kebun Laras. Yaitu HGU-nya masa berlakunya 2008 sampai 2033. Artinya masih lama lagi, Pak, ini. Iya, benar. Nah, dan ini lokasi ini di tengah-tengah areal kebun PT PN 4 Kebun Laras. Iya. Tidak hanya pihak PT PN 4, bantahan juga disuarakan oleh Kamta Damanik yang merupakan cucu keturunan Raja Damanik Simalungun dan juga tokoh masyarakat di Kecamatan Bandar Haluan. Sejarahnya ada kuburan di sini. Ya. Di tahun 1926, sewaktu Belanda masih menjajah Indonesia, di Kecamatan Bandar Haluan ini dulu namanya Kecamatan Pematang Bandar. Bahwa di sini adalah rajanya Pematang Bandar, raja terakhir adalah Raja Distabulan Damanik. Ya. Di zaman saat itu masih zaman kerajaan. Tetapi di zaman itu Belanda sudah masuk ke Indonesia dengan membawa tenaga kerja dari Pulau Jawa. Saat itu Kebun Laras itu adalah masih menjadi perkebunan nanas. Kedepannya pihak perkebunan berharap agar kelompok tani yang bukan warga asli Kecamatan Bandar Haluan tidak memperkeruh keadaan. Yanas Mara melaporkan dari Kabupaten Simalungun. Sungguh mengerikan, seorang pengunjung pasar malam dibawa ke rumah sakit akibat terjatuh dari wahana permainan pasar malam di Desa Sidorukun, Kecamatan Pangkatan, Kabupaten Labuan Batu. Korban terjatuh dari wahana permainan pemacu adrenalin kora-kora. Kamera warga merekam saat pengunjung Riki, 18 tahun, jatuh dari wahana permainan kora-kora pasar malam. Jatuhnya korban mengakibatkan pengunjung lainnya panik. Pengelola langsung menghentikan operasional wahana permainan. Korban dievakuasi dengan kondisi pingsan. Menurut operator wahana permainan, saat kejadian korban berada di sisi kiri ujung wahana, namun tidak dalam posisi duduk yang benar. Saat wahana berayun dengan kecepatan tinggi, korban diduga kehilangan kontrol di tempat duduknya hingga terjatuh. Setelah jatuh langsung saya berhentikan apanya, Bang. Saya suruh penjaga karcisnya untuk ke bawah. Untuk si korban lah. Lalu dibawa kemana, Bang? Langsung, Bang? Dibawa ke klinik Sri Pamela, Bang. Pamela, mana itu, Bang? Sri Pamela klinik apa ya? Ini klinik rumah sakit perkebunan. Oh, perkebunan PT PN. Korban masih dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Rantau Prapat, Labuhan Batu. Selain trauma, korban harus menjalani perawatan khusus karena terkilir dan luka di beberapa bagian tubuh. Belum dipastikan apakah kecelakaan ini diproses secara hukum. Polsek Pangkatan belum bersedia memberikan keterangan terkait insiden ini. Tutia Lewia-Lubis melaporkan dari Kabupaten Labuhan Batu. Usai memeriksa Jaksa Eva Kartika Turnip atas tuduhan pemerasan terhadap keluarga tersangka narkoba, penyidik asisten bidang pengawasan Kejaksaan Tinggi kembali memeriksa pelapor. Pemeriksaan dilakukan di kantor Kejaksaan Negeri Kisaran di Kabupaten Asahan. Meski telah dicopot dan menjalani pemeriksaan, kasus dugaan pemerasan yang dilakukan oleh Jaksa Eva Kartika Turnip masih berlanjut. Pihak pelapor yang merupakan keluarga tersangka narkoba diperiksa di Kejaksaan Negeri Asahan. Penyidik asisten bidang pengawasan memeriksa Srilita, ibu tersangka MRR, di Kejaksaan Negeri Asahan dengan alasan kesehatan. Selain mengambil keterangan Srilita, penyidik juga mengambil keterangan tersangka MRR
tersangka kasus narkoba, serta Tommy Faisal Pane selaku pengacara pelapor. Pengacara pelapor menyatakan keluarga tersangka merekam video saat bersama jaksa Eva Kartika Turnip karena dalam kondisi penuh tekanan dan ketakutan. Agenda nyari Agenda inilah ada panggilan katanya. Gue merasa tertekan, takut, gitu ya, didatengin polisi, datangin jaksa juga kan. Ya namanya beliau orang tua gitu ya. Jadi merasa tertekan lah intinya seperti itu. Nah kalau sekarang bang perasaannya gimana bang? Ini kan jaksa EKT, abang gimana? Dicopot Ya, dicopot gitu. sebenarnya kan kalau kita kan secara pribadi kita tidak ada masalah kan. Nah, cuman kita hanya kita minta hukum itu akan tetap ditegakkan. Sama kepolisian kita sayang kepada kejaksaan. Hingga pemeriksaan terhadap pelapor rampung pada Selasa lalu, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara belum memberikan hasil pemeriksaan terhadap jaksa Eva Kartika Turnip. Sebelumnya seorang jaksa di Kabupaten Batubara dilaporkan melakukan pemerasan terhadap keluarga tersangka narkoba. Keluarga diminta menyetorkan uang sebesar 80 juta rupiah untuk mengubah pasal dari pengedar menjadi pengguna, meski kasusnya belum proses pelimpahan ke kejaksaan. Uang 80 juta rupiah disetorkan dengan mencicil hingga terkumpul 25 juta rupiah. Pada penyetoran keempat, ibu tersangka merekam jaksa Eva. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kabupaten Asahan.